Julia kelihatannya ada masalah di kelasnya. Bisa cerita, Bu? Sedikit cerita, sebelumnya anak-anak itu kalau diajar itu suka ngomong sendiri. Suka ngomong sendiri itu dengan temannya, tetapi mereka setiap anak itu mempunyai cerita yang berbeda-beda. Jadi pada saat pelajaran itu semuanya bercerita tentang kehidupannya di rumah masing-masing, sehingga saya itu sulit sekali untuk mengkondisikan gimana supaya mereka bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan. Terus melihat kelasnya Bu Julia seperti itu, yang Bu Julia rencanakan untuk mengubah suasana kelas agar menjadi lebih baik itu seperti apa? Rencana saya untuk merubahnya itu, saya ingin mencoba mendekati mereka, apa sih yang sebenarnya mereka alami di rumah, bagaimana kondisi keluarganya, kok pada saat pembelajaran itu mereka sering kali berbicara sendiri dengan temannya, istilahnya seperti lebih ke kurang perhatian dari orang terdekatnya. Jadi saya akan mencoba mendekatinya, mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ya, itu berarti faktor eksternal di luar sekolah ya. Mungkin Bu Julia apakah sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau seperti apa pembelajarannya? Pembelajarannya, kalau karena mereka saya lihat sering kali ramai, jadi saya membuat kelompok untuk mereka. Saya kelompokkan mulai dari anak yang paling cerewet, paling suka ngomong, itu saya sendirikan, saya jadikan satu. Kemudian anak yang pendiam, ada anak yang suka mondar-mandir, satunya bisa mendengarkan saya. Nah, itu saya beda-bedakan kelompoknya. Saya mau melihat apa yang akan mereka lakukan jika mereka yang bandel ini saya jadikan satu, yang pendiam saya jadikan satu dengan kelompok yang berbeda-beda. Ya. Terus Bu Julia sudah baik Bu, tadi sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau saya lihat ada yang banyak ngomong, ya, ada yang banyak gerak, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu sudah baik dikumpulkan oleh Bu Julia. Sekarang saya ingin tahu apakah ketika pembelajaran mereka ini mendapatkan tugas yang sama atau seperti apa Bu? Saya beri mereka tugas yang sama karena saya ingin tahu apa hasilnya jika tugas yang sama ini saya berikan kepada anak yang berbeda-beda karakternya. Terus sejauh ini apakah sudah berhasil dengan baik yang Bu Julia lakukan? Atau masih ramai? Masih ramai, masih ramai dan masih suka ngomong sendiri, walaupun itu sudah sedikit ada perubahan, tetapi mereka masih suka ngomong sendiri. Terus kemarin saya akan mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi. Apakah Bu Julia sudah mencoba menerapkan di kelasnya? Belum saya coba, tetapi saya tertarik dengan pembelajaran diferensiasi. Sepertinya mereka bisa lebih fokus daripada biasanya, bisa lebih mendengarkan saya ketika saya memberi pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Besok-besok akan saya coba. Bu Julia kapan akan melaksanakan itu?
mungkin akan saya laksanakan, akan saya coba karena saya ingin tahu gimana hasilnya anak-anak ini saya beri pembelajaran yang berbeda. Terus dukungan apa yang Bu Julia butuhkan ketika Bu Julia akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya butuhkan adalah dukungan dari ibu kepala sekolah yang pertama, juga bapak ibu guru yang ada di sekolah, dan anak-anak gimana caranya supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya Bu Julia, terus semangat karena anak-anak ini sangat membutuhkan pendampingan kita untuk menuju kebahagiaan dan keselamatannya, untuk tujuan pembelajarannya ini agar bisa tercapai dengan baik. Semoga yang direncanakan Bu Julia akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dapat membantu murid-murid Bu Julia untuk lebih berhasil dalam belajar. Terima kasih Bu Julia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang ada magnetnya tidak? Ada. Besar yang kamu kakak sehari-hari. 4 pensil yang setiap hari dipakai. Lalu katanya banyak ya yang tidak pernah tahu magnet, bahkan nggak pernah mendengar, ada tidak? Ada ya, semuanya tahu apa itu magnet dan bentuknya seperti apa. Yang kamu tahu magnet itu bentuknya gimana tak? Bulat. Ada yang ya, ada magnet segitiga. Arah mata angin. Magnet silinder adalah magnet yang berbentuk silinder. Ini biasanya bentuknya bulat dan tinggi. Kegunaan magnet ini sama dengan magnet batang. Lubang di tengahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memiliki juga sebagai suatu
juga terbakar ya tarik menarik itu makan juga. Kemarin waktu awal coaching, Bu Julia bercerita muridnya Bu Julia kalau diajar itu sering ramai, sering bermain, kurang fokus dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Bu Julia setelah coaching kemarin pelaksanaan pembelajarannya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, perlahan demi sedikit mereka sudah mau mendengarkan saya, walaupun itu sangat membutuhkan waktu yang lumayan karena mereka sudah terbiasa dengan berbicara pada saat pelajaran. Nah, jadi sekarang saya melakukan yang namanya memberi waktu lah untuk mereka untuk berbicara dulu sebelum pelajaran, memberi mereka waktu untuk bercerita. Apa yang mau kamu ceritakanlah sekarang sebelum pelajarannya saya mulai. Jadi setelah saya beri waktu beberapa menit untuk berbicara, mereka alhamdulillah mau mendengarkan saya setelah saya beri waktu untuk mereka. Ya, terus kemarin kan pembelajarannya sama ya Bu ya, kontennya sama, prosesnya sama, penilaiannya sama. Anak-anak ternyata banyak yang bermain sendiri, kurang menyimak. Nah, terus setelah kemarin coaching, bagaimana Bu? Ketika pembelajaran, apakah anak-anak masih seperti itu atau bisa lebih fokus? Mereka lebih fokus dengan pelajaran daripada dengan temannya seperti biasanya. Jadi mereka itu lebih asik dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan kelompok yang berbeda tugas. Ini mereka sangat menyukai dan lebih fokus daripada dengan pembelajaran yang kemarin. Ya, berarti pembelajaran diferensiasi ini berdampak baik ya Bu pada siswa-siswanya Bu Julia. Ya, sangat berdampak sangat baik untuk mereka karena mereka bisa aktif untuk pembelajaran daripada untuk bermainnya. Sesuai gaya belajarnya juga ya. Yang visual, yang menonton video, terus yang auditori, mendengarkan, yang kinestetik, praktik. Terima kasih Bu Julia. Oh iya Bu Julia, kemarin sudah mengadakan praktek mengajar dengan RPP berdiferensiasi dan ada istilahnya perbedaan atau tidak dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Perbedaannya sangat banyak sekali. Kalau diferensiasi ini kan setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda-beda dan tanggung jawabnya juga berbeda-beda. Dan kalau hari biasa kan saya biasanya membuat kelompok itu dengan tugas yang sama. Dan sekarang anak-anak saya beri setiap kelompok dengan tugas yang berbeda itu mereka sangat antusias dan mereka sangat menyukai kelompoknya, di mana satu tugasnya itu berbeda dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu saya beri tugas untuk mengamati benda-benda magnetik dan non-magnetik. Di mana untuk yang benda magnetik ini, benda-benda yang bisa ditarik magnet, mereka memakai
benda yang sudah dipersiapkan dari rumah dan benda-benda yang ada di dalam tasnya dan di dalam kelas. Mereka sangat antusias karena barang yang dibawa itu ternyata mereka pakai untuk praktek magnet. Kemudian yang kelompok dua itu saya memakai video. Di video itu ada rangkuman tentang materi magnet, mulai dari sifat-sifat magnet, mulai dari sifat magnet yang ada dan pernah mereka lakukan sebelumnya di rumah maupun di sekolah, dan mereka sangat senang. Oh, ternyata inilah sifat-sifat magnet, benda-benda yang bisa ditarik magnet, mulai dari tembus benda bening dan benda non-magnetik. Kemudian yang kelompok 3 itu saya beri tugas untuk mengamati contoh-contoh magnet, bentuk magnet dan macam-macamnya itu dengan menyebutkan fungsi-fungsi dari beberapa contoh magnet. Dari situ berarti konten pembelajarannya berbeda, Bu ya. Isi pembelajarannya walaupun tujuan pembelajarannya sama, kontennya berbeda-beda. Penugasan kelompoknya berbeda-beda, prosesnya berbeda. Terus penilaiannya kemarin bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Penilaiannya berbeda, ya. Penilaiannya itu berbeda. Kalau kelompok 1 itu kan setelah mereka melakukan percobaan, mereka melakukan yang namanya presentasi dan mempraktekkan, menunjukkan ke teman-temannya mana benda magnetik dan non magnetik. Kemudian yang kelompok 2 itu mereka saya beri tugas untuk merangkum semua yang ada di dalam video itu yang menurut mereka adalah penting dan sesuai dengan rangkumannya. Yang kelompok 3 itu saya beri tugas untuk menyebutkan fungsi-fungsi dari beberapa contoh bentuk magnet pada gambar yang saya kasihkan, dan saya beri tugas untuk menggambarnya kembali dan memberi warna, dan mereka sangat antusias bisa memberikan perbedaan mana yang masuk magnet U, mana yang masuk magnet batang, magnet jarum, dan alhamdulillah mereka lebih mudah untuk mengingatnya. Iya, Bu, berarti kelompok 1 itu anak-anak yang kinestetik ya, Bu ya, diberi praktik. Kelompok 2 anak-anak yang audio, nonton video dan mendengarkan penjelasan yang ada di video. Kemudian anak-anak yang visual membuat gambar tentang bentuk-bentuk magnet dan fungsi. Setelah melakukan pembelajaran itu, apakah Bu Julia nanti tindak lanjutnya ingin pembelajaran diferensiasi ini pada pembelajaran kemarin bidang studi IPAS ya? Mungkin pada bidang studi lain atau seperti apa, Bu? Yang lain insya Allah, karena pembelajaran diferensiasi ini ternyata mereka lebih antusias, jadi saya akan mencoba untuk pembelajaran lain menggunakan pembelajaran diferensiasi juga. Untuk Bu Julia melakukan pembelajaran diferensiasi pada anak-anak, dukungan dari siapa yang Bu Julia butuhkan? Yang pertama adalah kepala sekolah terkait dengan, karena untuk yang namanya praktek kan kita juga membutuhkan yang namanya biaya. Pertama yang saya butuhkan adalah dukungan dari ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru yang ada di sekolah juga. Terus setelah melaksanakan pembelajaran itu,
praktek baik atau kesan seperti apa yang Bu Julia ambil dari pembelajaran yang telah Bu Julia lakukan? Kesannya mereka lebih mudah untuk mengingat materinya daripada dengan satu kelompok, satu kelas dengan tugas kelompok yang sama. Itu mereka jauh lebih menyukai dengan perbedaan tugasnya. Jadi nanti ketika presentasi mereka dapat menyimak Ya, sesuatu yang yang tidak mereka kerjakan. Kalau biasanya kan satu kelas tugasnya sama dan menyimak materi yang sama, tapi kalau berbeda mereka lebih antusias untuk mendengarkan temannya berpresentasi. Terima kasih Bu Julia sudah ikut menyukseskan kegiatan ini, sudah mengaplikasikan kemarin saya curhatkan ke Bu Julia, saya konsultasikan ke Bu Julia. Nanti ke depan supaya Bu Julia juga bisa membantu saya menularkan kepada guru-guru yang lain tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti ini. Jadi sudah bisa praktik, kemudian sudah bisa mengaplikasikan ke pembelajaran lain selain IPAS, kemudian meminta dukungan ibu kepala sekolah, juga nanti bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain supaya bisa melakukan hal yang sama dengan Bu Julia. Terima kasih sekali lagi. Saya juga berterima kasih karena sudah diajak belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Harus tambah sedikit untuk masalah bisa saya tanyakan. Oh iya Bu Julia, kemarin waktu awal pra coaching Bu Julia bercerita muridnya Bu Julia kalau diajar itu sering ramai, sering bermain, kurang fokus dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Bu Julia setelah coaching kemarin pelaksanaan pembelajarannya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, perlahan sedikit mereka sudah mau mendengarkan saya, walaupun itu sangat membutuhkan waktu yang lumayan karena mereka sudah terbiasa dengan berbicara pada saat pelajaran. Nah, jadi sekarang saya melakukan yang namanya memberi waktu lah untuk mereka berbicara dulu sebelum pelajaran, memberi mereka waktu untuk bercerita. Apa yang mau kamu ceritakanlah sekarang sebelum pelajarannya saya mulai. Jadi setelah saya beri waktu beberapa menit untuk berbicara, mereka alhamdulillah mau mendengarkan saya setelah saya beri waktu untuk mereka. Ya, terus kemarin kan pembelajarannya sama ya Bu ya, kontennya sama, prosesnya sama, penilaiannya sama. Anak-anak ternyata banyak yang bermain sendiri, kurang menyimak. Nah, terus setelah kemarin coaching, bagaimana Bu? Ketika pembelajaran, apakah anak-anak masih seperti itu atau bisa lebih fokus? Mereka lebih fokus dengan pelajaran daripada dengan temannya seperti biasanya. Jadi mereka itu lebih asik dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan kelompok yang berbeda tugas. Ini mereka sangat menyukainya dan lebih fokus daripada dengan pembelajaran yang kemarin. Ya, berarti pembelajaran diferensiasi ini berdampak baik ya Bu pada siswa-siswanya Bu Julia. Ya, sangat berdampak sangat baik untuk mereka karena mereka bisa aktif untuk pembelajaran daripada untuk bermainnya. Sesuai gaya belajarnya juga. Yang visual, yang menonton video, terus yang auditori, mendengarkan, yang
kinestetik praktik. Terima kasih Bu Lydia. Sama-sama.